Halo Sobat Pembelajar Direktorat SMP, selamat datang pada video tutorial kedua perhitungan angka kredit dengan pangkat tertinggi dan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun. Pernahkah Anda menyusun perhitungan penetapan angka kredit untuk pegawai yang sudah berada pada pangkat tertinggi dalam jabatannya dan memiliki masa kepangkatan lebih dari 3 tahun? Namun, masih merasa kurang yakin dalam penyusunannya? Melalui video ini, Anda akan mempelajari langkah-langkah menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat tertinggi dan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun. Di akhir video ini, Anda juga akan melakukan simulasi dalam menyusun perhitungan angka kredit. Jadi, simak video tutorial ini sampai akhir ya. Sebelum masuk pada langkah-langkahnya, terdapat tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu setelah menyimak video tutorial ini, staf kepegawaian Direktorat SMP Kemendikdasmen RI mampu menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat tertinggi dan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun dengan benar. Pada kondisi ini, angka kredit diperoleh dari hasil konversi predikat kinerja yang diakui maksimal 3 tahun ditambah angka kredit dasar. Perhitungan konversi predikat kinerja terdiri atas 2 metode, yaitu tahunan dan periodik. Apabila penilaian dilakukan selama 1 tahun penuh, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Angka kredit sama dengan persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. Sedangkan, jika masa penilaian kurang dari 1 tahun, maka digunakan rumus periodik sebagai berikut. Angka kredit sama dengan jumlah bulan penilaian dibagi 12 dikali persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. Langkah-langkah perhitungan angka kredit. Seorang pegawai Direktorat SMP Kemendikdasmen RI, jabatan penelaah teknis kebijakan dengan pangkat penata tingkat 1 dan golongan 3D, memperoleh predikat kinerja baik pada tahun 2022 sampai 2024. Kemudian, pada tahun 2025, pegawai tersebut akan mengajukan uji kompetensi ke dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pendidikan ahli muda. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Langkah 1. Pengisian formulir konversi predikat kinerja. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian pejabat fungsional yang dinilai, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja, serta instansi. Ketiga, pada bagian konversi predikat ke angka kredit, dilakukan konversi SKP. Pada bagian ini, isi kolom predikat sesuai hasil yang diperoleh pegawai dan kolom persentase berdasarkan predikat tersebut, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Karena pegawai memperoleh predikat baik, maka persentasenya adalah 100%. Selanjutnya, isi koefisien per tahun sesuai jenjang yang akan dituju oleh pegawai. Koefisien dapat dilihat pada tabel berikut. Karena pegawai yang bersangkutan akan menuju ke jenjang ahli muda, maka koefisien yang digunakan adalah 25. Terakhir, pada kolom angka kredit yang diperoleh, dilakukan perhitungan konversi predikat kinerja berdasarkan periode penilaian dari SPMT, yaitu selama 1 tahun, dari Januari hingga Desember, sehingga perhitungan dilakukan dengan metode tahunan. Perhitungannya adalah 100% dikali koefisien 25, sehingga diperoleh angka kredit sebesar 25. Langkah 2. Pengisian formulir akumulasi angka kredit. Formulir ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh angka kredit yang diperoleh pegawai dari setiap periode penilaian kinerja. Pertama, pada bagian atas formulir,
isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, dilakukan pengisian berdasarkan hasil konversi pada masing-masing periode. Pada tahun 2022, terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah pegawai yang bersangkutan memiliki AK dasar atau tidak. AK dasar ini ditentukan berdasarkan pangkat atau golongan ruang pegawai, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Karena pegawai tersebut berada pada jenjang ahli muda dengan golongan 3D, maka memperoleh AK dasar sebesar 100. Pada periode Januari hingga Desember 2022, pegawai memperoleh angka kredit sebesar 25. Pada periode Januari hingga Desember 2023, pegawai memperoleh angka kredit sebesar 25. Pada periode Januari hingga Desember 2024, pegawai memperoleh angka kredit sebesar 25. Terakhir, pada bagian jumlah angka kredit yang diperoleh, dilakukan penjumlahan seluruh angka kredit, yaitu 100 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25, sehingga total angka kredit yang diperoleh sebesar 175. Langkah 3. Pengisian penetapan angka kredit. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, cukup isi kolom AK dasar yang diberikan dan angka konversi saja. Komponen lain seperti AKJF lama, AK penyesuaian atau penyetaraan, AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan, serta komponen lainnya tidak diisi dan diberi tanda minus. Pada kolom AK dasar yang diberikan, angka kredit lama diisikan 100 dan angka kredit baru diisi 0,00. Sehingga jumlah angka kreditnya sebesar 100. Pada kolom angka konversi, angka kredit lama diisikan 0,00 dan angka kredit baru 75. Sehingga jumlah angka kredit konversi adalah 75. Pada kolom jumlah angka kredit kumulatif, tercantum angka kredit lama sebesar 100 dan angka kredit baru sebesar 75, sehingga total angka kredit kumulatif sebesar 175. Pada bagian keterangan, ditampilkan kebutuhan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kebutuhan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat adalah 100, sedangkan untuk kenaikan jenjang jabatan adalah 200. Pada kenaikan pangkat dihitung 100 dikurangi 175 sehingga diperoleh hasil 75. Sedangkan untuk kenaikan jenjang jabatan dihitung 200 dikurangi 175 sehingga diperoleh hasil 25. Berdasarkan hasil tersebut, pegawai dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli muda. Nah, Sobat Pembelajar Direktorat SMP, kita telah memahami cara menyusun perhitungan angka kredit dengan pangkat tertinggi dan masa kepangkatan 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan angka kredit pada perpindahan ini dilakukan dengan menjumlahkan hasil konversi predikat kinerja dan angka kredit dasar. Dalam proses penyusunannya, staf perlu melengkapi format konversi, akumulasi, serta penetapan angka kredit.
Sekian video tutorial perhitungan angka kredit dengan pangkat tertinggi dan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun. Terima kasih telah menyimak materi hingga selesai. Silakan mencoba kembali langkah-langkah perhitungan yang telah dipelajari. Selanjutnya, kita akan masuk ke video tutorial 3, yaitu pembahasan perhitungan angka kredit dengan pangkat tidak sesuai jenjang jabatannya. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.